Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Padaliska dengan NIM C1C022138 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada video kali ini saya akan membahas tugas yang kedua dari dosen Pak Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI CIQNR CSRS selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian. Judul pada video kali ini yaitu latar belakang dan permasalahan penelitian. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasannya. Materi yang pertama adalah latar belakang penelitian. Latar belakang masalah penelitian berisi informasi tentang suatu masalah dan atau peluang yang dapat dipermasalahkan agar ditindaklanjuti lewat penelitian, termasuk hal-hal yang melatar belakanginya. Latar belakang masalah berisi tentang sejarah dan peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi pada suatu proyek penelitian, tetapi dalam peristiwa itu nampak adanya penyimpangan dari standar yang ada, baik standar keilmuan maupun aturan-aturan. Selanjutnya ada jenis logika berpikir. Untuk yang pertama, dalam ilmu filsafat menyatakan ada dua jenis cara berpikir, yaitu induktif dan deduktif. Untuk yang induktif menyimpulkan dari khusus ke umum, sedangkan deduktif menyimpulkan dari umum ke khusus. Dan yang kedua ada logika sebab dan akibat. Logika sebab akibat mencerminkan bahwa secara nalar permasalahan yang ada di dunia ini seluruhnya memiliki pola hubungan antara penyebab masalah dampak. Berikutnya ada cara membuat latar belakang. Untuk cara membuat latar belakang ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ideal, visi dan misi, dan identifikasi masalah. Untuk yang ideal, pada introduksi penelitian sebaiknya kita jelaskan terlebih dahulu kondisi ideal yang seharusnya terwujud pada fokus penelitian atau subjek dan objek penelitian. Yang kedua, untuk visi dan misi, pada penulisan introduksi, penulis juga harus mencantumkan tujuan dan hal yang ingin disampaikan penulis. Dan yang ketiga, identifikasi masalah. Identifikasi masalah jelas penting dicantum di bagian introduksi, terutama dalam artikel jurnal. Pada bagian ini kita harus menulis masalah yang ditemui di lapangan. Selanjutnya ada sumber permasalahan. Untuk sumber permasalahan ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama pengalaman, yang kedua deduksi dan teori, dan yang ketiga literatur yang berkaitan. Untuk pengalaman terhadap hubungan-hubungan tertentu yang belum terjawab secara memuaskan, termasuk pengalaman sehari-hari sebagai pendidik. Terus yang kedua, deduksi dan teori dapat ditarik dari berbagai teori pendidikan dan teori tingkah laku yang sudah dikenal oleh peneliti. Terus yang ketiga yaitu literatur yang berkaitan. Untuk literatur yang berkaitan ini harus literatur dalam suatu bidang yang menarik perhatian. Dan untuk yang terakhir dari PowerPoint ini yaitu tipe masalah. Secara umum masalah penelitian dapat dikategorikan pada 2 hal, yaitu masalah pribadi dan masalah yang dapat diteliti. Masalah pribadi menyangkut kehidupan pribadi seseorang. Masalah itu memang ada, tetapi sulit dirumuskan secara benar dan sulit didekati secara tuntas dengan pendekatan ilmiah. Dan untuk masalah yang dapat diteliti merujuk kepada semua objek, baik peristiwa ataupun kejadian, dan dapat menggunakan pendekatan ilmiah untuk mengungkapkannya. Baiklah, itu dia video pembahasan dari materi saya, yaitu latar belakang dan permasalahan penelitian. Dan juga apabila terdapat kesalahan pada video tadi atau dari PPT tadi, mohon dimaafkan.
karena kita semua ini manusia biasa, dan manusia itu tidak luput dari kesalahan dan pasti ada cobaannya. Baik, saya tutup dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.